wabarakatuh. Selamat datang kembali NSC Onliners. Kita masuk pada bab ke-6 mata kuliah manajemen pemasaran. Apa itu? Yaitu mendesain dan mengelola produk. Sebelum kita masuk di materi kita, mari kita lihat bersama tayangan video berikut ini. Jika Anda membeli sebuah produk minuman, pasti pertama kali Anda akan melihat kemasan dari sebuah minuman tersebut terlebih dahulu, baru setelah itu Anda akan mencari rasa yang Anda sukai. Ya, kemasan pada sebuah produk minuman memang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Karena biasanya sebelum mencoba rasa dari sebuah minuman, pasti customer akan melihat terlebih dahulu dari segi kemasannya. Kemasan yang unik dan menarik akan membuat sebagian orang menjadi penasaran untuk mencoba produk minuman tersebut. Hal ini tentu saja harus dilakukan oleh kebanyakan produsen minuman agar minuman mereka dapat berbeda dari produk minuman lain sehingga semakin disukai oleh customer mereka. Terkadang beberapa produsen minuman pun memilih untuk bekerja sama dengan seorang desainer produk profesional agar kemasan produk minuman mereka lebih menarik dan sedikit berbeda dari minuman lain yang beredar di pasaran sebelumnya. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight telah merangkum dari beberapa sumber tentang minuman dengan kemasan unik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Apa jadinya ketika Anda minum teh Anda ditemani oleh beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris seperti Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, Pangeran William, dan Pangeran Harry? Pasti tea time Anda tersebut akan menjadi satu momen yang paling tidak akan Anda lupakan. Mau tahu bagaimana caranya? Anda cukup menyeduh teh celup dengan kemasan yang cukup unik ini. Karena tidak seperti teh celup biasanya, teh celup yang diproduksi oleh perusahaan ternama tersebut mendesain kemasan teh mereka dengan pegangan bergambar beberapa tokoh ternama seperti anggota keluarga kerajaan Inggris. Uniknya, tangan para tokoh tersebut terkembang sehingga Anda bisa menyangkutkannya di bibir cangkir dan membuat kesan seakan-akan para tokoh tersebut sedang berendam di kolam renang. Tidak hanya itu, teh celup dengan kemasan unik ini juga membuat beberapa seri dari tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti keluarga Presiden Obama, Gandhi, Bunda Teresa, dan tokoh terkenal lainnya. Bahkan dalam rangka memperingati hari pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton, perusahaan tersebut membuat satu seri khusus yang diberi nama Kate and William. Namun teh dengan kemasan unik ini hanya tersedia dalam rasa black tea saja. Dan untuk dapat menikmati teh dengan kemasan unik ini, Anda perlu merogoh kantong sebesar $14 atau sekitar Rp140.000 untuk satu seri teh yang terdiri dari 5 kantong teh saja. Melihat kemasannya, pasti Anda agak ragu untuk meminum minuman yang satu ini. Namun sebenarnya ini adalah minuman energi dengan rasa fruit punch yang memang sengaja dikemas dengan kemasan yang sangat unik menyerupai kantung transfusi darah. Tulisan dalam kemasan minuman tersebut juga didesain sedemikian rupa agar menyerupai tulisan di kantung transfusi darah. Bahkan cairan minuman tersebut juga dibuat mirip sekali dengan konsistensi dan warna darah. Jadi ketika Anda minum minuman ini, Anda seakan-akan seperti seorang vampir yang sedang menghisap darah. Namun minuman ini hanya boleh diminum oleh orang di atas usia 12 tahun dan tidak diperuntukkan bagi ibu yang sedang hamil karena memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi. Perusahaan minuman tersebut juga memproduksi minuman energi lain yang diberi nama Zombie Blood Energy Potion. Hanya saja minuman ini berwarna hijau sama seperti darah seorang zombie dengan rasa lime atau lemon. Sebagian orang di dunia ini pasti sering merasakan kesal karena kantong teh yang Anda celupkan putus dari benang pegangannya. Hal inilah akhirnya membuat seorang desainer produk bernama Sun Mokang dalam menciptakan kantong teh yang berbentuk menyerupai gantungan baju. Bahkan kantong tehnya pun dibuat seperti sebuah t-shirt yang digantung. Karena dengan desain yang unik ini, kantong teh dapat dengan mudah dicantolkan di pinggiran bibir teh sehingga kantong teh tidak mudah terlepas dari pengaitnya. Teh gantungan baju ini semakin menarik perhatian karena kotak pembungkusnya pun didesain menyerupai sebuah lemari pakaian. Uniknya, gantungan baju yang berwarna-warni menandakan jika teh ini tersedia dalam berbagai pilihan rasa. Kantong teh yang satu ini juga memiliki desain kemasan yang cukup unik karena dibentuk seperti kerajinan kertas khas negara Jepang yang sering disebut dengan origami. Hal ini dilakukan oleh para kreatif dari perusahaan Dovely yang merasa tertantang untuk membuat sebuah kemasan eksklusif untuk kantong teh mereka.
Kantong teh origami berbentuk burung dara tersebut dibuat dari kertas yang didesain khusus dan dikerjakan secara manual. Karena dibentuk dengan menggunakan teknik origami, maka pekerjaan untuk membungkus teh ini pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Semua kantong teh dibentuk satu persatu menyerupai burung dara. Setelah itu baru teh dengan aneka cita rasa dimasukkan ke dalam kantong teh origami dan terakhir diikat dengan seutas tali. Agar lebih menarik, kantong teh origami ini pun dikemas dengan kotak pembungkus yang menarik sehingga terkesan teh origami ini memiliki nilai eksklusivitas yang sangat tinggi. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa minuman dengan kemasan unik yang berhasil Spotlight rangkum dari berbagai sumber. Semoga informasi tadi dapat menjadi inspirasi Anda untuk menciptakan suatu produk kemasan baru khas Indonesia. Selamat mencoba! Setelah Anda melihat tayangan video tadi, apa yang ada di benak Anda? Betul, the first impression atau istilahnya kesan pertama. Kesan pertama itu begitu menggoda ketika kita pertama kali datang ke suatu minimarket atau retail modern. Ada beberapa produk yang memiliki kemasan yang sangat menarik. Dari tayangan yang tadi kita lihat, di situ disebutkan bagaimana perusahaan itu mendesain produk sebagus mungkin, menarik mungkin, sehingga konsumen di situ suka atau tertarik. Baik. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan produk. Apa sih produk itu? Produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Jadi produk itu sudah kita sampaikan di pertemuan awal. Kemudian pengembangan produk dengan desain produk yang baik dan unik akan memberikan peluang yang besar bagi produsen. Namun, produsen harus fokus pada spesialisasi produk dan mempertahankan mutunya. Contohnya di sini adalah kita sudah tahu bahwasanya Honda atau kendaraan roda 2 Honda itu memiliki inovasi. Dia dalam 6 bulan itu selalu mengeluarkan varian baru. Yang terbaru adalah Vario 154. Ini kita ambil contohnya ketika pertama kali konsep retro. Tahu apa itu retro? Retro adalah kembali ke masa lalu. Honda membuat konsep ketika membuat produk Scoopy, dia mau mengambil lagi kenangan konsumen pada masa lalu, yaitu sepeda motor yang unik dengan spion bulat, kacamata bulat, dan ditumpangi biasanya untuk berangkat kerja atau jalan-jalan. Maka Honda mengeluarkan konsep retro dengan namanya Scoopy. Pesaingnya juga mengikuti. Apa pesaingnya? Yamaha mengeluarkan Yamaha Vino. Selanjutnya desain. Apa itu desain? Desain merupakan total keseluruhan dari keistimewaan produk yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan. Anda lihat di PowerPoint yang ada di samping saya. Sebelum Crispy ini atau produk Crispy ini dia berinovasi, sebelum dia mendesain produk yang lebih bagus, itu ada dua, sebelum dan sesudah. Pertama kali muncul ini namanya kritik ini atau. Jadi pertama kali muncul dia mempunyai desain yang biasa plastik putih, tapi dia berinovasi, yang menciptakan produk atau desain yang bagus. Dan memang setelah dia mengeluarkan desain yang bagus atau yang baru, penjualannya meningkat. Menurut Kotler, kita kembali lagi ya, produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sebelum kita membuat desain, maka kita pertama harus riset market atau meneliti pasar. Apa sih yang diinginkan oleh pasar? Kemudian kita mendesain produk,
Setelah kita mendesain, kita mengolah baru jadi dan siap dipasarkan. Mendesain produk itu ada step-step yang harus dilakukan. Pertama, kita harus tahu mereknya dulu. Ketika kita masuk ke retail modern, Alfamart atau Indomart, dan kita masuk di lorong yang mana di situ ada snack. Apa yang pertama kali Anda lihat? Di situ snack yang ditawarkan, dia menggunakan desain produk yang bagus dan bahkan menarik. Anda tahu snack ciki atau snack biskuit itu packagingnya atau kemasannya itu besar, tapi isinya cuma sedikit. Itu yang dilakukan perusahaan. Dia tidak menipu, dia melakukan strategi agar menarik perhatian, seolah-olah isi snacknya itu banyak. Tapi kalau kita lihat netonya atau berat bersihnya, itu yang sesuai. Jadi packagingnya itu besar, tapi isinya sedikit. Nah, itu tadi yang kedua, mendesain kemasan packaging. Yang ketiga, ukuran. Selanjutnya, tujuan adanya merek. Kenapa sih setiap perusahaan itu punya merek? Sebagai identitas atau brand identity yang bermanfaat dalam diferensiasi atau perbedaan atau pembeda produk suatu perusahaan dengan produk pesaing. Itu fungsi merek. Ada di sini contoh antara Coca-Cola dan Pepsi. Ketika diadakan tes blend test, itu ternyata konsumen lebih suka Coca-Cola daripada Pepsi. Kita mungkin nanti akan bisa lihat videonya. Selanjutnya, kemasan harus dapat memberikan informasi struktur produk, manfaat produk, dan informasi tambahan yang ada di dalam produk, sehingga mendorong konsumen untuk mencoba membeli dan membeli lagi atau membeli ulang. Selanjutnya, kemasan harus didesain dengan unik dan menarik. Menarik untuk dilihat, menarik perhatian, sehingga kemasan bisa menjadi iklan 5 detik di saat calon pembeli berbelanja di toko swalayan. Ketika kita masuk di swalayan, pertama kali yang menarik perhatian kita itu akan kita pandang lagi, akan kita perhatikan. Jadi fungsi dari kemasan. William J. Stanton memperkuat pernyataan tadi tentang kemasan itu bahwa terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Pertama, kemasan itu harus memenuhi sasaran. Jadi harus menarik, harus sesuai. Kalau umpamanya produknya itu untuk anak remaja, maka kemasannya disesuaikan dengan apa yang disukai remaja. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dengan kemasan kita tidak perlu promo. Karena apa? Karena ketika konsumen datang di swalayan atau retail modern, kadang kita nggak pernah lihat itu iklan di televisi, tapi ketika kita masuk kok kemasannya bagus. Nah, manajemen bisa mengemas produk sedemikian rupa untuk meningkatkan labanya. Dengan apa? Kemasan tidak hanya dibuat semenarik mungkin, tapi harus bisa melihat sisi lain seperti keamanannya, kesehatannya, kebersihannya. Maka di Indonesia sudah diatur di undang-undang di BPOM bahwasanya setiap masakan, setiap makanan yang dijual itu harus mencantumkan kadar atau asupan gizi yang ada di dalam produk tersebut. Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu untuk memilih produk yang dicari karena merek produsen semakin banyak. Tentu saja jenis produk, banyak produk yang akan dipilih. Ketika kita masuk untuk beli sabun, di situ di retail sudah banyak sabun apa yang kita beli. Ketika kita masuk di snack di situ ada pilihan seperti produk sabun mandi, minyak goreng, dan sebagainya. Belum lagi ketika ada air minum, itu sudah ada beberapa merek yang ada, sabun cuci, deterjen, dan sebagainya. Apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain, produk satu